إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله jemaah salat Jumat, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita syariat Islam ini. Bila seseorang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat. Apapun yang Allah syariatkan, pasti di sana maslahat besar. Bahkan sebagiannya maslahat yang murni, tidak terkandung padanya mafsadah apapun. Dan apapun yang Allah Azza wa Jalla haramkan, pasti di situ ada mafsadah yang murni, atau mafsadahnya akan lebih besar daripada maslahatnya. Maka barang siapa yang melanggar larangan-larangan Allah, dia tentu akan mendapatkan mafsadah, kerusakan-kerusakan tersebut. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dan di antara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla pada umat ini adalah perjudian. Perjudian tiada kebaikan padanya. Perjudian akan memberikan mafsadah, kerusakan-kerusakan di tengah kehidupan manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Namun demikian, banyak sekali manusia yang terjerumus dalam perjudian-perjudian. Terlebih lagi di masa kita sekarang ini, dengan maraknya teknologi, maka perjudian online menjadi salah satu sarana untuk menjaring orang-orang dalam dosa perjudian ini. Sekian banyak dari masyarakat yang jatuh dalam perjudian-perjudian tersebut, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dari berbagai kerusakan-kerusakan yang diinginkan oleh syaitan dari perjudian itu betul-betul terwujud di tengah masyarakat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bukankah ini sesuatu yang sangat diketahui hukumnya oleh kaum muslimin? Tentu hampir-hampir tidak ada seorang muslim yang tidak tahu hukumnya judi. Namun mengapa mereka jatuh dalam perjudian-perjudian tersebut?
Tentu di sini banyak sebab, dan di antara sebabnya adalah rayuan-rayuan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, tipu daya, iming-iming yang seolah menjanjikan keuntungan-keuntungan, menjanjikan kekayaan, namun semuanya hampa. Itu tidak lain kecuali tipu daya syaitan untuk mengelabuhi manusia sehingga mereka jatuh dalam jerat-jerat syaitan tersebut. Manakala manusia telah terjatuh dalam jaring-jaring itu, syaitan tentu tidak kemudian menolongnya, membantunya dan menyelamatkannya dari kehancuran, karena justru itulah yang dimaukan oleh syaitan. Ketika manusia terhina, manusia menjadi celaka, maka syaitan bergembira ria dan terus akan menjerumuskan dalam kehancuran kepada kehancuran berikutnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, mari kita ingat kembali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para ulama kita rahimahumullah yang memperingatkan kita tentang hukum perjudian ini. Sungguh para ulama telah menyebutkan tentang haramnya perjudian. Di antara mereka para ulama memasukkannya di dalam perbuatan dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair bahwa salah satu di antara dosa besar tersebut adalah perjudian al-maisir atau al-qimar. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair juga menyebutkan bahwa salah satu dari bentuk dosa-dosa besar adalah perjudian, apakah itu murni perjudian atau diiringi dengan permainan-permainan. Apa yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah tentu berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas memperingatkan dari perbuatan tersebut, dan secara akal yang sehat juga sangat dimengerti, sangat dipahami keburukan daripada perjudian itu, sehingga semestinya seorang muslim dengan akalnya yang sehat dia harus meninggalkan perjudian-perjudian, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan syaitan. Akal yang sehat akan menuntun dia untuk mencari jalan yang selamat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ingatlah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-91. Firman Allah Azza wa Jalla, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, perjudian, wal ansabu wal azlam, berhala-berhala, wal azlam, anak-anak panah yang dipakai untuk undian, rijsun min amali syaitan, itu adalah najis, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah hal tersebut, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Allah Azza wa Jalla dengan tegas, dengan jelas
menyebutkan tentang keburukan daripada hal-hal tersebut di atas, yang diantaranya adalah al-maisir, perjudian. Allah menyebutnya sebagai rijsun, najis, suatu perbuatan yang najis, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjauhinya, fajtanibuh, dan disitulah akan kita dapatkan keberuntungan, la'allakum tuflihun. Dipahami, kalau kita tidak mengamalkan perintah Allah tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan keberuntungan. Bagaimana mungkin seseorang beruntung sementara dia melakukan amalan-amalan yang najis, melakukan amalan yang itu adalah amalan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq." Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada temannya, "Ta'al uqamirka," kemari aku akan mengajakmu berjudi, fal yatasaddaq, maka hendaknya dia bersedekah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, fa idza kana mujarradul qaul ma'siyatan mujibatan lis-sadaqatil mukaffirah, fa kaifa dhannuka bil fi'li? Bila sekedar seseorang berkata, mengatakan kepada temannya, baru sebatas mengajak, belum berbuat, mengajak untuk berjudi, ini sudah merupakan perbuatan maksiat yang mengharuskan dia untuk membayar kafarah, menebusnya dengan bersedekah. Fama dhannuka bil fi'l? Maka bagaimana bila orang kemudian betul-betul melakukan perjudian itu? Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau mengatakan, man la'iba bin nardashir faqad 'asallaha wa rasulah. Rawahu Malik, Abu Dawud. Barang siapa yang bermain dadu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Malik, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa dami. Barang siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan yang begitu buruk kepada orang yang menggunakan tangannya untuk bermain dadu, maka seolah-olah ia gunakan tangan itu untuk dicelupkan ke dalam daging dan darah babi. Sungguh perumpamaan yang sangat menjijikkan, yang maknanya bahwa itu perbuatan yang harus betul-betul dijauhi oleh kita semuanya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, karena itulah seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan ini sebagai perbuatan dosa besar. Sebagaimana juga Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagaimana kita telah sebutkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, qad dhahaba jumhurul ulama ila anna al-la'ba bin nardi haram, wa naqala ba'du masyayikhina al-ijma' ala tahrimi. Mayoritas para ulama
berpendapat bahwa bermain dadu merupakan perbuatan haram. Bahkan sebagian guru-guru kami, kata Ibnu Hajar, menukilkan ini merupakan kesepakatan ulama tentang haramnya bermain dadu. Dan ayuhal muslimun rahimakumullah, Al-Imam Az-Zahabi juga menyebutkan bahwa perbuatan perjudian ini masuk juga dalam larangan Allah yang lain, yaitu makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa huwa dakhilun fi aklil mali bil batil, kata beliau. Dan perbuatan ini masuk dalam bentuk, merupakan salah satu bentuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Artinya, andai pun dia memperoleh keberuntungan, ia menang dalam perjudiannya, maka yang dia dapatkan itu tidak halal, tidak berubah dari milik orang menjadi miliknya. Itulah makna makan harta manusia dengan cara yang batil, cara yang tidak benar, yang tidak menjadikan perpindahan hak seseorang kepada yang lain, sehingga ini haram. Ayuhal muslimun rahimakumullah, Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadisnya, dalam ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tidakkah mereka yang melakukan itu takut kepada Allah kalau ternyata yang dia makan adalah harta yang haram, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Atau disebutkan lebih tepat di dalam hadis Nabi SAW, maka neraka akan lebih tepat baginya. Dalam hadis sabda Rasul SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih, rawahu Tabarani wa sahhahu asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Semua jasad yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Riwayat At-Tirmidzi. Dalam lafaz yang lain, innahu la yarbu lahmun nabatan min suhtin illa kanatin naru awla bih. Tidaklah tumbuh daging yang itu dari hasil makanan yang haram, kecuali neraka lebih utama baginya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah hadis-hadis Nabi SAW yang mengancam kepada kita agar kita betul-betul berhati-hati dari segala penghasilan yang haram, dan diantaranya adalah hasil dari perjudian. Manusia di masa ini tidak lagi peduli dengan hukum-hukum Allah. Banyak dari manusia yang kondisinya demikian, tidak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Dan sungguh telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kondisi tersebut. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguh ada orang-orang yang tidak peduli dalam memperoleh karunia Allah bighairi haq, tanpa cara yang benar, yakni tanpa peduli halal dan haram. Dia ambil dari mana saja, yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Maka kata Rasulullah SAW, falahumun nar yaumal qiyamah, maka untuk mereka neraka di hari kiamat kelak. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi kita semua
agar kita betul-betul memilih cara bagaimana kita memperoleh harta. Bersabar dengan kekurangan. Bila Allah Azza wa Jalla menguji dengan kekurangan, bersabar dengan kemiskinan. Bila Allah Azza wa Jalla menguji dengan kemiskinan, bersabar dengan kesempitan hidup. Bila datang ujian seperti itu dalam hidup kita. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, di balik kesabaran insyaallah akan terbuka peluang-peluang untuk mencari rezeki yang halal, dan sungguh sedikit tapi berkah, lebih baik daripada banyak dan haram. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, demikian beberapa riwayat-riwayat hadis tersebut untuk menjadi perhatian bagi kita semua, untuk menjadi peringatan bagi kita semua, sehingga kita selamat dari segala yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أيها المسلمون رحمكم الله، telah kita sebutkan bahwa semua yang diharamkan Allah Azza wa Jalla pasti membawa mafsadah. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita apa yang dimaukan oleh syaitan dalam menjerumuskan manusia dalam perjudian, khamr, dan dosa-dosa. Allah mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah, hanyalah setan itu ingin menjerumuskan di antara kalian itu, ingin menimpakan di antara kalian itu al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, fil khamri wal maisir, pada khamr dan perjudian itu, wa yasuddakum an dzikrillah, dan ia juga ingin menghambat kalian dari zikrullah, wa anis shalah, dan menghambat kalian dari salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ini berita dari Allah Azza wa Jalla tentang apa sesungguhnya yang dimaukan oleh syaitan saat menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa, terkhusus khamr dan perjudian. Begitu nyata, begitu jelas. Namun mengapa kita yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah tidak nurut kepada firman Allah Azza wa Jalla? Allah sudah mengatakan bahwa dengan perjudian dan khamr, setan ingin menumbuhkan di tengah-tengah manusia permusuhan. Sadaqallah, sungguh benar Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi dengan perjudian-perjudian ini? Saling benci-membenci antara mereka yang bermain judi, antara yang bermain judi dengan orang-orang lain. Tidak lagi tersembunyi akibat dari perjudian. Dan di masa ini perjudian online, seseorang akhirnya sembarangan dalam mencari uang untuk dipakai judi. Entah mencuri, entah meminjam lalu tidak dikembalikan, dan seterusnya. Sehingga terjadi al-baghdha,
saling benci-membenci, bahkan al-adawah, permusuhan, bahkan sebagaimana kita dengar terjadi pembunuhan yang asal-muasalnya dari perjudian. Tidakkah ini semua membuat kita sadar, membuat kita betul-betul mengekang diri kita? Memang bagi mereka yang sudah terracuni oleh racun syaitan, akan begitu sulit meninggalkan telah kecanduan. Namun ia harus berusaha, ia harus memaksakan dirinya, ia harus sadar, bangun dari tidurnya bahwa ia sedang digiring oleh syaitan menuju kepada kehancuran, permusuhan, kebencian, dan begitu pula yang jelas-jelas nyata jauh daripada zikrullah. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghambat kalian daripada zikrullah. Mana ada mereka yang berjudi zikrullah, mereka yang lepas dari perjudian masih pula pikirannya kacau, pusing, ya, karena berbagai tanggungan, karena berbagai tuntutan. Mana bisa mau berzikir kepada Allah dengan benar, dengan khusyuk? Pikirannya habis, ya, untuk memikirkan apa selanjutnya yang mau dia perbuat. Allahul musta'an. Begitu pula yang lebih parah, mereka juga akan dihambat oleh syaitan daripada salat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Allah mengatakan setelah ini semua, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Kita sebagai hamba-hamba Allah, tidakkah kita menyambut para sahabat dahulu saat turunnya ayat ini dan mereka masih minum khamr? Maka mereka pun menyatakan intahaina, intahaina, kami berhenti, kami berhenti. Langsung saat itu juga ketika mengetahui ayat ini, mereka tumpahkan khamr-khamr yang ada di rumah-rumah mereka, sampai jalan-jalan di kota Madinah becek akibat khamr yang ditumpahkan dari rumah-rumah. Sungguh ketaatan mereka begitu kuat pada agama ini, siap mengorbankan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Nah, bagaimana dengan kita? Tidakkah kita berhenti dari hal-hal tersebut? Tidakkah muslimin berhenti dari itu semua? Allah menyeru, fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Seorang yang taat akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan sungguh celaka bagi mereka yang terus larut dalam godaan syaitan dan terus mengikuti bisikannya sehingga terus melakukan perjudian-perjudian itu. Maka bila datang saatnya kehancuran, fala yalumanna ila nafsih, janganlah dia cela kecuali dirinya. Jangan dia salahkan orang lain, salahkanlah dirinya sendiri. Ayuhal muslimun rahimakumullah, demikian penjelasan ayat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Ala, untuk senantiasa tunduk kepada syariatnya. Waffaqanillahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.